Shalom GKI Resut. Nah, kembali lagi dalam program pendalaman ajaran GKI Resut. Nah, selama bulan April kemarin, pendalaman ajaran dari GKI Resut sendiri sempat libur dan tim internal dari pendalaman ajaran sedang menggodok nih, kira-kira format yang sesuai atau format yang lebih relevan lagi di zaman sekarang ini adalah format yang seperti apa bentuknya. Nah, sekarang di bulan Mei ini pendalaman ajaran muncul dengan episode-episode yang baru khususnya, dan juga format yang baru pula, bentuknya podcast seperti ini. Nah, dari podcast ini harapannya pendalaman ajaran bisa lebih impactful, bisa lebih berdampak ke banyak orang, bisa lebih luas pelayanannya, dan bisa menjadi berkat buat siapa saja dan di mana saja. Oke, di episode yang pertama hari ini, pendalaman ajaran episode pertama ini, kita akan membahas atau kita akan belajar tentang satu hal yang seru karena baru muncul akhir-akhir ini gitu ya. Kita bisa melihat di gereja kita tiba-tiba muncul ada ada stand di depan yang sudah ada di depan lalu menjelaskan beberapa hal tentang hal ini gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama kira-kira Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Ini seperti apa? Lalu apa aja yang berubah dan sebenarnya bagaimana prosesnya? Mari kita belajar bersama-sama hari ini. Dan hari ini saya nggak sendirian. Saya hari ini bersama dengan Ibu Pendeta S.A. Patnaningsih. Saya akan panggil Kak Naning. Shalom Kak Naning. Shalom. Halo Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, ini menarik nih Kak. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Alkitab TB2 gitu ya. TB itu terjemahan baru edisi kedua. Nah, kira-kira kenapa sih Kak kok Alkitab TB2 ini muncul dan kenapa kok Alkitab kita ini kayak seolah-olah perlu direvisi gitu kan ya karena muncul versi keduanya gitu. Mungkin ada penjelasan singkatnya Kak. Kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya, biar kita bisa belajar dengan baik gitu ya. Nanti Holy Spirit akan bantu kita. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas hari ini. Kami mengucap syukur atas kondisi yang semakin lama semakin pulih dan Engkau berikan hari yang baik bagi kami. Tuhan, sebentar kami ingin belajar bersama-sama Tuhan untuk mengenal Alkitab terjemahan baru yang kedua, versi yang kedua Tuhan dalam bahasa Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau mau pimpin kami, Roh Kudus tolong kami, supaya kami boleh mengerti apa yang terjadi, apa yang dirubah dari Alkitab ini, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi maksud kepada umat-Mu, apa yang menjadi tuntunan bagi umat-Mu dengan lebih baik lagi, sehingga kami boleh berubah, kami boleh diubahkan menjadi orang-orang yang lebih mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami, pimpin obrolan kami hari ini, pimpin pendalaman ajaran kami hari ini. Kami serahkan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Ya, Kita lanjutkan. ya. Jadi mungkin sudah ada yang membeli Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Kalau ada yang sudah punya, saat kita membeli dilengkapi dengan penjelasan. Jadi sebenarnya Andre dan teman-teman semua ada penjelasan resmi dari Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau mau mengikuti lebih lengkap, itu di kanal YouTube Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) itu juga ada penjelasan yang lengkap begitu ya. Hanya karena ini acara kita, saya akan menjelaskan mengutip tentunya beberapa penjelasan dari LAI ya, karena bukan dari diri saya sendiri, harus ambil dari sumber resminya gitu ya. Ya, sebelum kita membahas mengapa Alkitab TB1 ya, terjemahan baru itu direvisi, ya mungkin istilah tepatnya dibarui dalam terjemahan baru edisi kedua. Tentu kita perlu mengingat dulu tidak ada Alkitab bahasa Indonesia. Nah, saat pertama kita memakai Alkitab yang berbahasa Indonesia, tepatnya sebenarnya Alkitab bahasa Melayu. Zaman dulu kan bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu ya
deket gitu ya. Iya. Itu di abad ke-19. Itu ada Alkitab bahasa Melayu yang ditulis oleh seorang tokoh namanya Dr. H.C. Klinket. Dan ada pendeta W.A. Budi abad ke-20 yang nulis terjemahan dalam bahasa Melayu, Perjanjian Baru dan beberapa Perjanjian Lama. Nah, kalau kita melihat kemudian disusunlah Alkitab terjemahan baru bahasa Indonesia ya, karena bahasa Melayu kan agak beda dengan Iya. bahasa Indonesia. Dalam proses menyusun Alkitab terjemahan baru bahasa Indonesia itu, Alkitab yang ada yang berbahasa Melayu itu kemudian digabungkan, disebut dalam edisi darurat. Edisi darurat itu yang kita kenal, mungkin Andre pernah lihat itu ya, Alkitab lama itu ya, terjemahan lama itu tahun 1958. Nah, itu namanya edisi darurat karena sambil menunggu terjemahan yang tentu lebih mengikuti perkembangan bahasa begitu ya. Nah, kalau kita melihat tentu di dalam terjemahan lama itu agak sulit dibaca untuk orang-orang zaman sekarang ya, tapi kalau orang zaman dulu ya tahun 50-an tentu mudah membacanya. Nah, setelah itu jadilah Alkitab terjemahan baru yang terbit tahun 1974. Nah, itu yang biasa kita pakai Populer ya, ya. yang kita pakai sampai sekarang itu. Nah, kalau kemudian ketika memantau lagi perkembangan bahasa, tiba waktunya LAI merasa bahwa ada kosakata, ada ejaan yang harus direvisi, sehingga muncullah Alkitab TB2 ini, terjemahan baru edisi kedua yang baru di-launching sebenarnya di tahun 2023. Ada hal yang menarik kalau kita melihat ya, itu dijelaskan di buku kecil perkembangan penjelasan singkat perkembangan bahasa dalam terjemahan Alkitab itu ya. Misalnya kalau dalam yang bahasa Melayu ya, itu yang ditulis oleh Klinket 1879, ya kita belum lahir gitu ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Nah, ini coba kalau dibaca itu begini, bahwa pada muela pertama dijadikan Allah akan langit dan bumi. Kita sekarang membaca gitu ya. Maka bumi itu lagi campur baur adanya ija itu. Wah, ini agak sulit dibaca ini ya. Kita lihat ini agak sulit dibaca ya. Dan seterusnya gitu ya. Ini bahasa Melayu dalam edisi lama gitu ya. Tentu kalau kita pakai sekarang, wah kita sulit membacanya. Nah, kalau dalam terjemahan baru 1974 yang sekarang kita pakai, itu kan lebih enak ya untuk kita ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Untuk kita sekarang sangat mudah dipahami tentu begitu ya. Jadi ada perkembangan bahasa. Dan penerjemahan Alkitab itu juga dibarui menurut perkembangan bahasa agar bisa dipahami. Jadi tentu perkembangan bahasa menjadi pertimbangan yang pertama. Yang kedua, studi biblika ya, studi kitab suci, ada temuan-temuan penelitian naskah kuno ya, sumber-sumber kuno, ada kajian mengenai makna yang dalam ilmu teologi itu terus berkembang begitu ya. Yang ketiga tentu studi penerjemahan. Nah, itulah yang membuat mengapa terjemahan baru itu edisi kedua ini muncul. Tapi saya mau mengatakan begini, kalau Alkitab memang perlu diterjemahkan ulang seiring dengan perkembangan bahasa agar isi Alkitab itu bisa dipahami oleh siapa? Oleh umat, oleh setiap pembaca di sepanjang masa. Tapi ingat, yang berubah bukan Alkitabnya. Yang berubah apa? Bahasa yang menerjemahkan Alkitab itu. Oke. Berarti ini lebih ke perkembangan bahasanya supaya bahasanya ini menjadi relevan gitu ya, kayak sama kehidupan
umat yang juga berkembang secara segi bahasa ya memang berubah juga gitu ya kayak penggunaan bahasanya. Bisa dipahami. Bisa Ya, dipahami kita ya. baca kita tidak paham kan firman Tuhan tidak bicara pada kita. Iya, betul. Ya. Betul. Oke. Nah, kalau gitu mungkin gini aja Kak, bisa ada contoh-contohnya nggak kira-kira terjemahan yang baru ini yang membuat kita jauh lebih relevan gitu ya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu, yang lebih dekat Ya. sama kita. Saya kasih contoh ya. Andre pernah membaca kata ganja di Alkitab? Janggal ya Kak ya, kalau ada ganja di Alkitab. Ganja. Kalau kita mendengar kata ganja itu apa yang ada dalam pikiran kita? Ya kan something yang negatif kan pastinya Kak. Narkotika dan sebagainya Kak. Barang terlarang. Tapi dalam 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 2 dalam terjemahan baru yang terbit 1974 itu ada kata ganja. Dikatakan ia mendirikan gedung hutan Libanon dan seterusnya gitu ya, disanggah oleh 3 jajar tiang kayu ares dengan ganja kayu ares di atas tiang itu. Jangan berpikir bahwa wah ini sebuah gedung ada tempat penumpukan ganja. Ya, sebenarnya bukan itu maksudnya. Karena itu dalam terjemahan baru edisi kedua, di kata ganja ini diterjemahkan dengan kata yang lebih kita pahami. Kata ganja itu diganti dengan balok-balok. Jadi tiang kayu aras dan balok-balok kayu aras di atas tiang-tiang itu. Jadi ganja itu bukan sejenis narkotika, tapi ini sebenarnya balok. Kenapa kok jauh ya? Iya, kayak kalau saya baca sendiri sih pasti akan miss ya, maksudnya tidak pernah membayangkan kata ganja itu menjadi balok-balok gitu kan. Karena dalam terjemahan baru edisi kedua ini dijelaskan bahwa kata ganja dalam ayat itu kan menjelaskan tentang bagian dari bangunan. Ya toh? Itu menjelaskan bagian bangunan itu dari kata Ibraninya kerutot dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 2 atau tiang, kepala tiang itu ya. Kalau dari kata Ibraninya di 1 Raja 7 ayat 17 koteret itu mirip. Jadi itu bicara tentang tiang atau kepala tiang. Nah, di TB2 ini lebih dijelaskan, oh ya tiang kepala tiang itu semacam balok-balok begitu. Hingga kita membayangkan, oh ini gedung bangunan disanggah ada balok-baloknya begitu. Jadi tidak penumpukan ganja Orang terlarang seperti itu. Ini kan menjadi lebih jelas bagi kita ya. Soalnya ya memang tidak pernah ini ya, maksudnya siapa yang menggunakan kata ganja sebagai pengganti kata balok gitu loh Kak. Maksudnya dalam kehidupan kita di zaman-zaman sekarang ini gitu kan. Mungkin hal-hal itu yang menjadi concern perubahannya ya Kak ya. Ada perkembangan bahasa. Jadi menerjemahkan Alkitab dalam bahasa yang dipahami pembaca itu sangat penting supaya pembaca mengerti gitu ya. Kalau kata yang dipakai tidak dipahami kan kita tidak paham begitu. Betul. Oke, wah kalau gitu jadi sangat menarik nih ya. Kalau banyak hal yang seperti itu, bayangkan saja kalau misalkan kita lagi membaca lalu kita tidak begitu mengerti kata-kata yang ada di situ dan sekarang sudah diupdate gitu ya, sudah dirubah kata-katanya melalui perkembangan bahasanya. Wah ini menjadi sangat menarik gitu ya bagi kita untuk mempelajari lagi Alkitab kita ini gitu. Nah mungkin kita sekarang bisa ini Kak, karena ini menjadi sangat menarik ya, banyak hal yang mungkin diupdate di situ. Kira-kira ada apa aja nih Kak kira-kira contohnya yang udah diubah nih? Apa saja yang diubah ya? Yang di TB2 nih. Terjemahan baru edisi yang kedua ini. Yang pertama seperti contoh tadi kosakata ya, ada pembaruan kosakata. Ada contoh lain misalnya dalam Amos 5 ayat 7. Itu kita sering baca itu di sana keadilan seperti ipuh. Ipuh itu apa? Kita tidak paham ya. Ipuh itu dalam terjemahan baru edisi kedua diterjemahkan racun pahit. Sebab itu dari tumbuhan yang mengeluarkan racun pahit begitu ya. Ya kalau dipakai kata ipuh kita tidak paham, racun pahit kita paham. Itu contoh gitu ya. Itu pembaruan kosakata. Masih banyak yang lain ya, nanti dibaca sendiri. Gitu. Ada baiknya kalau kita sudah punya Alkitab TB2, kalau kita membaca
Alkitab yang sekarang kita punya TB1, kita bandingkan mana yang berubah. Side to gitu side kan. deh, kayak sebelah-sebelahan. Yang kedua sebenarnya pembaruan ejaan dan penulisan. Karena ini juga mengikuti kaidah ejaan yang disempurnakan ya, bahasa Indonesia yang terkini, juga Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terkini. Nah, contoh yang menarik itu dalam doa Bapa kami, Matius 6 ayat 13. Kalau dalam terjemahan baru yang pertama itu kan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Andre, kalau doa itu janggal enggak? Iya, kayak miss gitu ya. Maksudnya ada sesuatu yang kecantol gitu loh ya, kayak meaningnya jadi tidak Daripada itu kan biasanya dipakai untuk perbandingan. perbandingan, benar. Tapi kalau untuk ini pemisahan, pelepasan gitu ya, itu tanpa pada ya. Karena itu TB2 menerjemahkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya, jadi kadang-kadang saya berdoa itu tidak persis Matius 6 ayat 13 karena janggal ya. Kok daripada diganti sendiri dari yang jahat. Nah, ini TB2 sudah Ada pembaruan. menjelaskan Menjelaskan. baik gitu. Contoh lain, kadang-kadang kita tidak memisahkan antara kurban dan kurban, memberikan kurban kepada Allah. Padahal dalam bahasa Indonesia kurban KUR pakai U dan kurban KURU ya, itu beda. Kalau kurban itu sesuatu yang menyebabkan Celaka dan penderitaan sebagainya. gitu ya. Andre menjadi korban kecelakaan. Iya. Gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang maksudnya untuk persembahan, dipersembahkan kepada Tuhan itu pakai U. Kurban. Maka di TB2 setiap kata kurban yang muncul di TB itu diganti dengan kurban bila yang dimaksud persembahan kepada Tuhan. Misalnya Keluaran 8 ayat 25. TB menerjemahkan mempersembahkan korban kepada Allahmu di negeri ini. TB2 langsung mengganti kurban karena maksudnya persembahan. Iya. Jadi lebih clear. Ada pembedanya jadinya nih gitu ya. Ya, jadi itu terkait dengan ejaan ya dan penulisan gitu. Ya memang itu mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga sebenarnya ada pembaruan penerjemahan. Jadi ada banyak hal di TB masih dipertahankan, tetapi di TB2 ini juga memberi ruang bagi terjemahan yang agak bebas demi kejelasan dan ketepatan makna yang diungkapkan. Jadi begini, dalam bahasa aslinya dari sumber teksnya bahasa Ibrani atau Yunani, kadang-kadang satu kata itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa ada padanannya gitu. Contoh ya, misalnya 2 Raja-Raja 2 ayat 15. Dalam TB dikatakan roh Elia telah hinggap pada Elisa. Apa yang kita bayangkan ketika membaca roh Elia telah hinggap pada Elisa? Itu seolah-olah roh manusia ini bisa berpindah-pindah gitu ya. Seperti ada pribadi yang gitu ya, kayak muncul gitu ya. Jadi rohnya berpindah begitu. Tapi sebenarnya maksudnya bukan begitu gitu. Itu TB2 menerjemahkan kuasa Elia. Jadi roh itu terkait dengan kuasa. Jadi kan ketika regenerasi ya, Elia mempersiapkan Elisa, maka kuasa yang Tuhan berikan kepada Elia itu diteruskan ya. Jadi diteruskan kepada Elisa. Begitu. Jadi bukan roh manusia yang berpindah-pindah, maksudnya kuasa yang Tuhan berikan itu. Jadi lebih jelas kan? Iya. Itu lebih clear ya. Ya. Banyak contoh lain ya nanti bisa dilihat gitu ya. Yang keempat sebenarnya terkait perubahan menyangkut interpretasi dan teks-teks sumber. Jadi ada kata-kata sulit dalam terjemahan baru yang ditinjau kembali dengan mempertimbangkan ini ahlinya tentunya penelitian naskah-naskah sumber Alkitab dan kajian mengenai maknanya. Jadi contoh misalnya Wahyu 3 ayat 14. Terjemahan baru mengatakan inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ini bicara tentang Tuhan Yesus ya. Karena katakan permulaan dari ciptaan Allah. Ini kalau membaca gini seolah-olah Tuhan Yesus ini ciptaan gitu kan. Jadi permulaan kan. Iya. Permulaan itu berarti kan
awal Awal. ciptaan Allah. Padahal sebenarnya maksudnya tidak begitu. Nah, ini terkait dengan interpretasi lalu kajian-kajian makna teologis begitu. TP2 menerjemahkan inilah firman dari Amin, saksi setia yang benar, sumber dari ciptaan Allah. Beda ya. Oke. Jadi supaya tidak salah interpretasi. Jadi kata Yunaninya itu arge. Memang bisa berarti awal, permulaan, asal gitu ya, sumber gitu. Nah, TP2 memilih menerjemahkan arge itu sebagai sumber agar maknanya lebih jelas dan tidak disalah mengerti. Nah, itu tentu memerlukan kajian yang dalam. Iya, kajian yang dalam juga penelitian, perkembangan bahasa itu dinilai semua ya Kak ya. Jadi di situ. Wah, jadi nggak bayangin ya kayak pantas aja yang namanya TB1 ke TB2 ini memerlukan waktu yang cukup lama ya Kak ya dalam prosesnya ya. Makanya ya banyak hal gitu ya yang dicantumkan di TB2 ini gitu ya, pembaruan yang dilakukan. Nah, tadi udah sempat nyenggol sedikit Kak tentang bagaimana sih sebenarnya prosesnya dalam penerjemahan menjadi TB2 ini dilakukan gitu. Tapi mungkin bisa dimention gitu ya kayak kira-kira prosesnya itu proses penerjemahan Alkitab itu sebenarnya seperti apa gitu. Ya. Kalau info dari Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini berangkat dari teks sumbernya gitu ya, yaitu teks Alkitab. Tahu sumber bahasa aslinya itu dari bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani. Oke. Ya kalau yang di TB2 ini udah ada nih tulisannya sekarang ini udah di lembar pertama ada. Jadi itu sumber aslinya tentu dari sana. Lalu kemudian dari sumber asli teks itu diterjemahkan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris, bahasa macam-macam begitu ya. Kenapa? Supaya Alkitab sebagai firman Tuhan ini hadir dan menyapa kita umat Tuhan, para pembaca dengan bahasa yang dipahami. Karena itu diterjemahkan juga dalam bahasa suku-suku yang terpencil di Indonesia, ada terjemahannya juga supaya firman Tuhan betul-betul hadir dan dipahami begitu. Nah, proses penerjemahannya tentu melibatkan banyak teolog ya, ahli-ahli teologi melalui proses yang tidak singkat, diskusi yang panjang, dan bukan hanya denominasi tertentu, tapi dalam kebersamaan lintas gereja dan termasuk gereja Katolik. Jadi kalau TB2 ini diterjemahkan bareng. Bersama-sama nih kayaknya. Ya, jadi sama. Jadi pergumulannya sama begitu kan, sumbernya sama tuh. Iya. Jadi termasuk gereja Katolik dan juga lintas lembaga. Jadi pembaruan Alkitab terjemahan baru dilakukan dengan banyak ahli tadi ya, dengan lintas gereja ya, lintas lembaga, mencermati perkembangan bahasa Indonesia masa kini. Nah, lalu penelitian naskah-naskah kuno Alkitab, jadi diteliti lagi gitu ya. Lalu kajian-kajian mengenai makna teks. Jadi bukan sekedar oh ini bahasanya ganti lalu ganti begitu saja, tidak. Jadi melihat ulang dengan kajian makna teks itu gitu ya, naskah aslinya seperti apa. Karena itu juga didukung berbagai ilmu. Jadi untuk menerjemahkan Alkitab ini bukan hanya teolog gitu ya, tapi ada ahli bahasa secara linguistiknya, lalu ada arkeolog ya secara arkeologinya, lalu kajian lintas budaya, itu semuanya bekerja sama begitu ya. Jadi bayangkan itu rumitnya kayak apa gitu ya. Karena pertimbangannya banyak banget ya. Jadi mengubah satu kata itu perlu diskusi yang mendalam ya, diskusi yang mendalam dan jangan sampai salah gitu ya. Kalau salah menerjemahkan lah kita salah menangkap gitu ya. Tapi ada prinsip penerjemahan yang perlu diketahui ya. Yang pertama itu menghormati teks sumbernya gitu ya. Jadi tidak lari dari teks sumbernya gitu ya.
Jadi bukan berangkat dari terjemahan lain, misalnya terjemahan bahasa Inggris atau enggak, ya itu hanya pembanding saja. Oke. Tapi menghormati teks sumbernya berarti berangkat dari teks sumbernya itu yang dilihat kembali begitu ya. Yang kedua itu aspek ketepatan, bagaimana kata itu tepat begitu ya menerjemahkan itu. Yang ketiga aspek kejelasan, apakah kata itu cukup jelas untuk bisa dibaca oleh pembaca dengan pemahamannya begitu ya. Lalu yang keempat aspek kewajaran dalam bahasa dan budaya kita gitu ya. Jadi ini tentu memilih satu kata untuk mengganti kata itu yang lama itu diskusinya sekali lagi panjang ya. Katanya ini ya kalau info yang saya terima pada waktu sosialisasi TB2 ini, info dari LAI, bisa jadi satu kata itu kalau kata yang sulit itu berhari-hari diskusinya tidak selesai begitu ya. Karena ada banyak pertimbangan seperti itu. Dan yang menarik juga, begitu itu selesai menjelang finishing gitu ya, LAI itu dalam kemitraan dengan LBI atau LBI Andri? Nggak tahu Kak. LBI apa ya? Lembaga Biblika Indonesia itu lembaga Alkitabnya Katolik ya. Kalau yang kita itu LAI ya, kalau Katolik LBI, Lembaga Biblika Indonesia. Jadi kan kerjasama ini meminta masukan. Jadi udah hampir finish itu, meminta masukan dari gereja-gereja, lembaga-lembaga pendidikan teologi ya, dari berbagai kalangan pengguna Alkitab terjemahan baru yang 1974 itu. Lalu ada masukan itu kemudian didiskusikan dalam serangkaian diskusi dan konsultasi, diolah kembali dan kemudian dipersiapkan hingga terbit Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua ini gitu ya. Panjang ya prosesnya ya. Ini luar biasa, pekerjaan yang wow, luar biasa ini. Ya, ini jadi bukan sekedar hanya mengganti bahasa saja ya, berarti ya pendengar sekalian ya. Jadi ini benar-benar sesuatu hal yang kita bisa lihat kalau prosesnya begitu panjang, pertimbangannya begitu banyak, karena memang akan dinikmati juga begitu banyak orang gitu ya Kak ya. Dan kita percaya apa yang tertulis di Bible, apa yang tertulis di Alkitab ini gitu ya, khususnya di TB2 yang kita lagi bahas bersama-sama, ini bisa menuntun setiap orang yang membacanya gitu kan ya, untuk benar-benar menghidupi dan memaknainya dengan lebih dalam lagi gitu ya dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi nggak rancu ketika membaca ini, pemahaman itu bisa lebih relevan gitu ya, pemahamannya bisa lebih berbicara dalam hati setiap pendengarnya gitu atau pembacanya gitu ya. Oke. Nah, Kak, ini mungkin ini sebuah pertanyaan yang juga mungkin dipertanyakan gitu ya Kak ya. Karena kalau dari yang kita bahas tadi memang pertimbangannya cukup banyak. Cuman memang yang berubah adalah penggunaan bahasanya kan Kak, gitu kan ya, menjadi lebih relevan, menjadi lebih kita lebih mengerti gitu kan, tujuannya memang ke arah sana nih. Kita lebih paham kan ya. karena firman Tuhan diberikan untuk kita paham. Betul. Nah, kalau kayak gitu Kak, berarti kan dengan melakukan perubahan di area situ, itu kan juga ada nih Kak, terjemahan dari bukan terjemahan ya, versi-versi Alkitab yang misalkan nih bahasa Indonesia masa kini misalnya kayak gitu. Itu apakah ada perbedaannya atau gimana Kak yang bisa dibahas juga? Itu kalau Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari atau Alkitab bahasa Indonesia masa kini itu terbit tahun 85 ya. Jadi itu sebenarnya metode penerjemahan Alkitab BIS kita nyebut gitu ya, bahasa Indonesia sehari-hari, menggunakan metode dinamis dan fungsional. Jadi dia tidak menggunakan metode penerjemahan harfiah. Jadi menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari yang kurang formal. Kalau yang saya punya itu ada tulisannya untuk kawula muda begitu ya. Jadi memang bahasanya lebih sehari-hari ya. Kadang-kadang sudah mengandung penafsiran juga di sana begitu ya. Sedangkan Alkitab TB1 dan TB2 itu lebih menerjemahkan secara harfiah dalam bahasa formal begitu. Jadi kalau yang suka membaca Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari,
mungkin akan menemukan kalimat ayat-ayat yang lebih panjang begitu ya, dengan kalimat yang kadang-kadang membantu juga untuk ini apa artinya, menolong juga lah, karena lebih dinamis ya dan fungsional gitu ya, seperti itu. Oh, oke 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 oke. Nah, itu tetap dipakai boleh. Iya. Itu kalau saya membaca itu pembanding ya. Kadang kalau mau nyiapkan khotbah Iya. gitu melihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari seperti apa, oh lebih jelas di sini gitu, boleh. Itu menolong juga. Jadi kayak lebih ke alternatif penggunaan bahasanya aja gitu kan Kak ya, yang di Oke oke. Nah, Kak, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya. Mungkin kalau beberapa dari kita ini juga mempertanyakan, nih kalau sudah muncul Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua ini, akankah atau kapankah muncul edisi yang ketiga gitu kan Kak? Kan pasti akan ada pertanyaan itu dong Kak, karena ini udah membuka pintu TB2 keluar gitu. Iya. Apakah berapa lama ataukah apakah ada lagi nanti bakalnya gitu? Prinsipnya kan gini, Alkitab yang kita percaya sebagai firman Tuhan itu dihadirkan untuk menyapa kita, dan bahasa yang ada di sana mesti kita pahami. Karena itu diterjemahkan dalam bahasa kita, gitu ya, bahasa yang kita pahami. Nah, seiring dengan perkembangan bahasa ya, maka kapan lagi diubah? Nah, kalau nanti ada perkembangan bahasa itu kan dinamis ya. Bahasa Indonesia apalagi dengan serapan dari bahasa lain, lalu bahasa manapun itu dinamis begitu ya. Kita melihat ada generasi yang kira-kira membaca Alkitab itu beberapa kata di sana sudah tidak dipahami, sama seperti tadi ada ipo ya, kita tidak paham begitu ya. Ya pasti akan ada penerjemahan lagi, tapi kapan? Nah, itu memang kita belum tahu. Nah, lembaga Alkitablah yang akan menilai untuk melihat apakah sudah saatnya perlu diterjemahkan ulang ya dalam pembaruan lagi. Jadi memang perkembangan bahasa itu akan menjadi pertimbangan begitu. Oke oke, berarti nggak ada serta-merta, oke nanti ulang tahun ke-50 kita keluarkan edisi baru, nggak serta-merta gitu Ya, karena ini kan bukan apa ya, edisi yang sifatnya untuk ya setiap kali ada terbitan baru, ada apa namanya, pertimbangan juga secara kajian penelitian teks-teks juga, dan itu memerlukan waktu yang luar biasa. Ini saja untuk membuat TB2 ini lebih dari 30 tahun. Makanya Luar biasa. iya. Jadi ya emang bukan ini ya, pertimbangannya cukup banyak dan cukup matang. Jadi kalau dari obrolan kita tadi sudah pasti ke depan pasti akan ada lah ya. Maksudnya perkembangan karena bahasa juga berkembang, mengikuti perkembangan bahasa juga gitu. Makanya muncullah TB2 ini gitu. Oke, terima kasih banyak Kak untuk obrolan kita hari ini. Mungkin ada sedikit yang mau disampaikan Kak kalau mengenai TB2 ini gitu, atau pemaknaan yang lebih dalam lagi Kak. Kita bersyukur, luar biasa bersyukur ya, karena dengan terjemahan baru edisi yang kedua ini kita melihat jerih lelah Lembaga Alkitab Indonesia dan para ahli yang menerjemahkan Alkitab bertahun-tahun gitu ya, dengan energi besar, biaya besar, hingga kita bisa membaca Alkitab dengan bahasa yang lebih kita pahami. Untuk itu, apa yang perlu kita lakukan gitu ya, agar Alkitab yang diterjemahkan dengan luar biasa ini benar-benar hadir sebagai firman Tuhan yang menyapa kita dan kita sungguh merasakan manfaatnya. Kita sebagai pengguna, pembaca Alkitab, tentu kita perlu mensyukuri hadirnya Alkitab dengan rajin membaca, memahami dan merenungkannya. Jangan disia-siakan ini. Ya. Ini harus dibaca ya, dipahami dan kita renungkan. Yang kedua, bacalah Alkitab secara utuh. Jangan hanya ayat-ayat tertentu yang disukai saja. Ini luar biasa. Tadi tidak ketemu kata ganja kalau tidak baca utuh. Ya.
Bacalah Alkitab secara utuh dan jadikanlah Alkitab sebagai pedoman hidup kita. Tentu itu tujuannya ya. Maksudnya Alkitab dihadirkan supaya kita punya pedoman hidup. Saya kira itu yang amat penting untuk kita perhatikan dalam menggunakan Alkitab. Oke, terima kasih banyak Kak Naning untuk obrolan kita hari ini. Saya juga merasa Alkitab TB2 ini menjadi satu hal yang ini sebuah proses yang luar biasa, memakan waktu, biaya, dan juga tenaga semuanya ya. Ini bukan sebuah hal yang remeh. Jadi marilah kita bersama-sama gitu ya. Dengan adanya TB2 ini, saya juga mungkin bisa encourage, bisa mengajak para pendengar supaya bisa lebih menghargai, dan juga kita akan membaca ini dengan lebih enak lagi nih, karena bahasanya sudah semakin mendekati ke kehidupan kita gitu ya. Nah, oke. Terima kasih Kak Naning untuk sharingnya hari ini. Sampai berjumpa di pendalaman ajaran yang berikut. Jangan lupa Andre, untuk bisa baca harus beli. Oh iya, tentu saja. Ini harus dibeli, nanti dapat ini juga ya Kak ya? Ya, kalau membeli ini ada penjelasannya, akan melihat bagian mana saja yang berubah, itu lebih jelas begitu ya. Dibeli, mau beli bersama-sama GKI Resut mengkoordinir, langsung pesan ke LAI, itu bagus juga. Oke, nanti langsung bisa kontak ya di YouTube-nya aja, nanti di komen aja, nanti kita akan sama-sama membeli Alkitab TB2 ini secara bersama-sama. Oke, ya terima kasih. Sampai berjumpa di pendalaman ajaran yang berikutnya. Kita doa dulu ya. Oke. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk Alkitab yang Engkau hadirkan sebagai firman Tuhan yang menyapa kami. Terima kasih untuk Lembaga Alkitab Indonesia, para ahli yang telah berjerih lelah menerjemahkan Alkitab dalam bahasa yang kami pahami. Tolonglah kami agar menghargai dan menggunakan Alkitab dengan baik. Kami mencintai firman Tuhan. Kami boleh membaca, merenungkan, dan menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup kami. Pimpin dan tuntunlah kami, agar hidup kami selalu seturut dengan firman-Mu, dan biarlah Alkitab menjadi bagian utama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.